Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di konten Serawung Suluk Surakarta. Hari ini kita sedang ada di kediamannya penyintas COVID. Dan apa ya, Juli awal. Juli awal. Dengan Gemaisa. Oh, Juli toh? Ya, Anu ya, rada Juli ya. ya. Itu ketularannya saka ngendi kira-kira? Wah, kalau presisinya kayaknya susah kan itu. Tapi lingkup terkecil yang diawali istri saya dulu. Oh. Tapi Terus sak keluarga. Iya. Jalarannya lucu sih. Maksudnya waktu itu ada aku sama dia kan pergi terus ngopi, tapi ono rasa kopi sing kuat banget. Oh. Terus radang. Taunya itu demam karena radang. Oh. Tapi kok berlanjut terus. Terus setelah istriku rodok mendo demame, baru ki aku ketularan. Oh, berarti istrimu sih Heeh. wis mari demame. Wis mari. Oh. Tapi kan fluktuatif juga tuh. Iya, nah itu. Bar mari ngono kae, lho kok enek demam meneh lho iki apa to kan lucu kan. Nah, dari situ terus dilalah pasiku ada job, terus aku kekeselen juga kena demame sing luwih bangeti lah istilahnya Mas. Akhirnya terus drop banget ya. 3 hari setelah itu rasanya anosmia ya wis toh. Anosmia itu bagi yang belum tahu adalah kehilangan penciuman ya. Penciuman. Rasa penciuman dan perasa hilang enggak? Perasanya ndak. Malah enggak ya? Kalau saya ndak jadi Bisa ngerasake tahu enak. ya, perasa aman. Perasa aman ya. Legi, pahit, asem, kecut enek kabeh. Teman pasien bau. sing reso ngerasa gitu. Ya anosmia itu ada Oh, noloro. dua ya, tidak salah ya, hidung Ya. sama mulut, sama lidah. Rasa ngerasake, rasa ngambu gitu. Terus ngerokok iku aneh ambune sih Mas. Apa ya nek dibalik penguk tengek piye ngono angel sih angel. Tapi ini sudah sembuh ya. Alhamdulillah Berarti isomannya nang omah dhewe kae. di rumah. Kan nek di desa kan anu ya agak kalau ada yang positif gitu kan lumayan gegernya cepet ngono ki lho Mas. Oh iya ya, panik dan lain-lain. Takutnya nek malah nimbulke kepanikan sing lucu-lucu ngono kae. Ya udah wis Isoman meneng dhewe. ae isoman dhewe digarap dhewe. Alhamdulillah sembuh. Iya, alhamdulillah. Tapi itu kejadian di saat itu Juli ya, Juli awal. Juli awal. Juli awal itu kan Barengi nggak pancaroba juga itu. itu suasana pancaroba juga. Panas adem. Dan di kampung nggak cuma nggon mutok kan ya? Nah, itu lucunya di desa Gimana tuh? kan. Karena di desa tadinya emang ada yang di apa ya namanya dijemput sama puskesmas gitulah. Ada yang dikasih tahu bahwa ini positif gitu. Terus karena daripada dijemput terus diisolasi di luar rumah kan repotnya banyak. Terus akhirnya diem-diem wae nek misalnya ngerasa gejala. Tapi digarap sing tenanan terus sembuh. Nah, taunya sedikit yang kena. Tapi kok selot rene loh kok warungnya kayak ya tutup ya. Sesuk kok ora buka, rada suwe. Isu-isu kok wis kerep dede, tapi meneng-meneng ae. Wah, apik tapi aman, main aman Mas. Main aman kabeh sak kampung. Kampung. Hampir seluruh warga. Seluruh rumah ding ya. Iya. Dan rumah kena semua. Banyak teman-teman sing di bulan Juli awal itu yo di desa itu yo gitu juga sih. Nyebarnya cepet banget. Nggak tahu itu yang mutasi delta apa ya. Saking cepet deh. Dan semua diam-diam di satu kampung. Senyap. Senyap. Pokoke loro meneng kabeh. Garap dhewe wis. Garap dhewe. Oh, berarti kesibukan selama Covid kepiye, Mas? Mandek apa sempet ana project-project cilik? Untuk selama pandemi ya, bukan sakit Covid ya. Selama pandemi. Selama pandemi. Nah, dilalah ini kalau kesibukan sebelum pandemi kan di musik sama batik saya. Oh iya. Nah, waktu pandemi banyak kalau di musik banyak acara yang akhirnya postpone cancel gitu kan. Kalau itu Cancel apa ditunda? kabarnya ditunda tapi sama-sama kita nggak tahu mau Sampai kapan kan kapannya itu. masalahnya. PPKM juga belum selesai sampai hari ini. Mas podo ngertine ya Mas, koyo ngene kan ditunda sih. Kalau itu resmi banyak yang tertunda yang musik.
setidaknya tetap masih bisa bikin konten-konten live session kalau di musik. Kemarin sempat juga bikin, itu udah pandemi itu Mas, untuk tetap aktif ya. Setidaknya kami bikin konten kemarin, bikin dilalah dibantu tempat sama Pak Munir. Oh, sini pabrik kayak ya? Di Warasan, dibantu Pak Munir sama Mas Sumar, akhirnya dipakai itu waktu pandemi bulan Maret. Oh, bulan Maret ya tahun ini. Bulan Maret tahun ini. 2021. Terus ya kalau di musik aktivasinya cuman gitu, konten-konten online. Terus biasanya bikin streaming ya? Betul, bikin. Karena nggak bisa live secara apa jenenge tatap muka itu kan. Sempet kemarin waktu itu sebelum ada gempa Covid yang India, itu kan sini udah trafficnya menurun tuh. Terus betul mulai ada ini wacana 5G. Kan beberapa kalau waktu itu salah satu operator mau bikin acara dan off air Mas. Dan itu kabar cancelnya itu H-2. Jadi acara seminggu dimulai hari Senin, kami main hari Senin, Sabtunya dikasih kabar kalau cancel. Mendadak sekali H-2 enggak? Kui angel banget. Kok rasa minggu pesasi. DP-nya balik Pak? Belum. Wajar kira di DP bubar. Dan banyak banget itu. Wah, ya wis podo ae kabeh kok. Itu kalau di musik Mas. Soal produksi belum bisa produksi lagi karena kalau bandku Dilalah sebelum pandemi itu baru selesai ngerjain album dan rilis album yang terakhir ya. Betul. Terus rilis pandemi itu ya wis lah ngaso sik wae karo sinau-sinau karena ini kan perpindahan sistem juga toh, banyak yang pindah di digital. Iso tetap sinau rono ya? Platform sing menyediakan, pokoknya cara mainnya sangat berbeda lah dari kemarin. Betul. Baru nyari-nyari informasi soal itu. Perpindahan zaman dari analog ke digital nih ya. Iya. Dan ini adalah kok pas zamannya dhewe lho, gelokku kuwi lho. Ora sok ben-ben. Pas wis siap kabeh sistemnya terus awak dhewe ngrasake ngene. Kok milih? Ora sok ben bae lah. Soalnya pas transisi gini memang paling sulit ya sing transisi kuwi ya. Iya. Nek kreatif urip banget, nek kreatif yo modar. Iya. Itu kalau di ranah musik. Kalau pribadi barengi pas Covid itu Dilalah anak lahiran. Terus ada banyak perbedaan yang seumur hidup saya baru merasakan itu kan. Enek anak, terus maksudnya lahir bulan Mei 2020. Oh 2020 pas pandemi 2020 ya? Iya. Oke. Terus itu soal produktivitas emang agak menurun karena waktu tersita. Yo emang harus dialokasikan di anak dan lain-lain gitu. Iya benar. Waktu itu untuk survive batik tetap saya jalanin tapi cari cara yang lebih cepat pengerjaannya karena sebelumnya bikin batik tulis saya. Oh, batik tulis ya? Yang prosesnya agak lama juga. Itu yang hasil apa nyantrik di Mbah Manu itu ya? Ya, salah satunya itu. Itu ceritanya gimana bisa nyantrik di Mbah Manu? Ceritanya panjang itu. Ora apa-apa. Ora apa-apa, coba sih. Nonton seneng kok ya ono suwe. Wah, itu istimewa banget bisa ketemu. Gimana Mbah Manu piye? Ini ceritanya itu kan aku sebenarnya di batik emang kalau dari keluargaku kan bapak pernah hidup karena batik. Maksudnya pernah bekerja di ranah batik. Pembatik juga bukan? Iya. Pembatik juga. Batik juga. Dulu bapak itu sebelum jadi carik, dia itu emang batik dan jualan kain batik sampai ke Lombok. Pokoknya di dagang kain batik. Dan sebagai pelaku seniman batik juga. Dulu kan di Solo ada komunitas Canting Kakung. Yang ini sing tak pakai ini. Termasuk bapak ikut mempelopori bareng-bareng seusia bapak, teman-teman bapak juga. Kalau dari keluarga ada sambungnya batik itu dari bapak. Nah, waktu kejadian itu aku masih pacaran. Oh iya. Masih pacaran. Terus pacarku kuliah di
Jogja. isi batik. Jogja. Enggak, Solo. Solo. Oh, di Solo. Di Solo ada prodi batik di angkatan pertama. Oh, berarti Angkatan pertama? sebelumnya belum ada prodi batik ya? Belum ada. Angkatan pertama itu tahun 2012. Oh, 2012. Oh, jurusan batik. Betul. Jurusan batik. Menarik ya. Tentang ya, menggok saya sebelum ke Pak Manu ya. Iya. Tentang ilmu batik ngono, batik tulis atau jenis-jenis batik ngono lengkap ya kabeh ya. Mungkin kepinginan dari prodinya itu emang soal proses batik, tapi lihat polanya itu lebih ke fashionnya sih mas. Oh, kaprod ini jenenge batik Madrim. Apa ya? Patiang ning Darmo kan batik Madrim. Jadi emang fokus ke fashion dan pembuatan kain batik. Nah, berkaitan sama kisah tadi, kan calon istriku itu angkatan pertama, dilalah masuklah ke TA. Tugas akhir. Dia harus mengerjakan tugas akhir dan pengen mengangkat batik itu bukan di proses kainnya atau motifnya, tapi dia pengen ngulik di sejarahnya. Emang keinginan pacarku waktu itu. Nah, dilalah kan dulu udah aktif Makyah ya. Yeah. Waktu aku kuliah tuh udah tahun 2010. Ya, 2010 masuk itu udah mulai denger Makyah dari bapak saya sendiri. Karena bapak saya juga pernah kenal sama Cak Nun juga, sama Simbah. Terus beberapa teman bapak yang teater di daerah Jungge gitu juga teman Simbah juga. Kuliah ning ndi, Mas? Kalau saya di Teknik Sipil UNS. UNS. Nah, sipil batik ya? Tuh beda, Bos. Nah, dari situ kan aku awal-awal kuliah udah mulai makyahan, datang ke Maca Falsafat. Kan ada buletin bulanan tuh Mas. Iya, benar. Ya, betul. Ada Sabana tiap apa ya kalau Sabana? Tiap berapa itu, bulan sekali itu kan kan. Nah, di Sabana itu pas aku bak pulang ternyata pas baca-baca kan wis pokoknya tak wis rampung maca tak selehke. Dilalah pacarku juga membaca. Terus ada cerita di situ ada sebuah acara diceritain di Sabana itu ada sebuah acara yang bedah soal serat ambatik. Serat ambatik. Dari Siapa itu? Maksudnya serat ambatik itu yang nyerat siapa? Nah, mulai dari situ kan momentumnya bareng sama pasarku waktu mau TA. TA. Loh kok ini menarik, ada serat ambatik ini. Dan yang jadi narasumber itu namanya Pak Manu. Dari situlah ngulik. Ini serat ambatik ini apa? Terus narasumber Pak Manu itu siapa? Istriku tertarik. Sangune, ki mau nggawa Sabana iki. Moro ning tempat. Ya, waktu itu ternyata di dalam acara itu yang tertulis itu di semacam kayak sanggar Mas. Sanggar di daerah Bantul. Sanggar kalau nggak salah loh ya, sanggar gunung di daerah Bantul. Kalau sanggarnya ada alamat. Alamat desa. Lah wis pokoke sangu kuwi mangkat ning Bantul. Gak ngerti iku ameh ketemu sapa. Itu tahun berapa itu berarti ya? TA-nya berarti 2016-an ya? Ya betul. TA-nya 2016-an. Terus berangkatlah ke sana nyari tempat yang bikin acara Mas. Ketemulah sanggar itu tadi, ketemu yang tuan rumahnya. Ternyata itu sebagai tempat tok waktu acara Pak Manu di situ. Kan aku nyarinya narasumbernya Pak Manu. Dari bapak yang tuan rumah itu dikasih alamatnya Pak Manu, terus dikasih tahu Pak Manu itu siapa. Akhirnya kami ngulik sendiri. Pokoknya kalau nggak salah itu dosen UGM di prodi ini. Aku nyari di websitenya UGM. Ada alamat kan Mas, Pak Manu itu. Terus aku mulai nyari alamatnya Pak Manu. Akhirnya sampailah ke sana. Berarti awakmu dalam rangka nulungi yange tadi ya? Ngeterke terus ngiwangi. Betul, ngewaki. TA-mu dhewe piye? Aku udah selesai kuliah 2014. Oh, wis rampung sih ya. Oh, aku rampung sih urusan kuliah beres bilang. Terus aku ngancani ceritanya itu tadi, sampailah ke tempat Pak Manu. Aku sama pacarku. Wis kelan kenalan.
ada salah satu first impression menurut Pak Manu dalam perkenalan itu kok katanya aku koyo adik Pak Manu atau kakaknya Pak Manu rupane terus dadi akrab. Tak sawang-sawang kok rupamu koyo masku apa adike yang di Surabaya ceritanya gitu. Terus dadi akrab kayak ngobrol. Karena Pak Manu sendiri ternyata sangat suka batik. Sangat suka batik. Sangat suka batik dan koleksinya Pak Manu soal batik itu Ngeri. wah, ngeri. Itu saya belum dikasih tahu juga yang di dalamnya di Kuto Gede yang dari simbah-simbahnya emang pecinta batik dan Pak Manu ternyata juga salah satu berada di dalam komunitas Sekar Jagad, jadi pelestari batik di Jogja, termasuk pelestari batik tua itu Mas, namanya Sekar Jagad dan Pak Manu di situ sebagai peneliti salah satunya. Nah dari situ saya ngulik soal serat ambatik tadi. Tanya waktu ketemu itu tadi. Betul, ya. ngobrol-ngobrol terus intro lah, dikei intro Iya, karo Mbah intro. Manu. Iki serat ambatik sing enek ning Serat Suluk Kuto Gede. Jadi itu ada serat suluk induknya gitulah. Mbok-mbokane. Mbok-mbokane. Mbok-mbokane Mbok-mbokane serat suluk serat Kuto Gede. suluk Kota Gede. Hmm. Dan itu bagian kecilnya adalah serat ambatik. Salah tadi satunya ya? ada serat ambatik. Hmm. Jadi emang di awal-awal kalau membuka seratnya itu saya cuma dikasih PDF-nya sih Mas, nggak pegang yang apa? Naskah Fisiknya, aslinya. naskah aslinya. Nggak kuat pasti nek megang fisik langsung ngobong. Mungkin. Nah, dari situ dijelasin sama Mbah Manu sedikit tentang serat suluk Kuto Gede dan serat ambatik. Terus saya mulai belajar sama pacarku waktu itu. Singkatnya gimana itu? Serat ambatik dan serat Kuto Gede tadi. Nah, kalau serat suluk Kuto Gede ya, itu saya nggak bisa nyeritain presisi siapa penulisnya dan lain-lain kenapa namanya serat suluk Kuto Gede. Yang pasti yang sangat menarik bagi saya dan waktu itu pacar saya adalah di situ ada kayak diklasifikasikan serat Macam-macam. piwulang estri. Surat piwulang istri. Jadi karena gini, menurut ceritanya Mbah Manu kalau saya nggak salah ngomong ya, dulu ada ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang wanita. Oh. Jadi di serat suluk Kuto Gede itu kan ada beberapa pupuh itu Mas, tembang kan itu, syair-syair tembang gitu. Yang pertama, kedua, ketiga itu urut serat tani, terus serat anganteh itu tenun, terus serat ambatik. Jadi kayak Urutan ya. urutan. Heeh. Ya pertama kowe tanise, tandur sing apa sing ameh engko mbok tenun. Mbok tenun mbok batik. Oh gitu. Nah, dan di dalam serat suluk Kuto Gede itu banyak sih seratnya, ada 30 lebih. PDF-nya berapa halaman? Hampir 60 halaman itu, Mas. Tapi karena tembang ya le moco ya ora. Nah, itu PR gede ini setelah aku dapat seratnya itu sih, Mas. Gimana PRP iku? Kan iku mau wis ngerti, Mas. Ngerti. Serat suluk ki isine kuwi ada piwulang estri, salah satunya serat ambatik yang mau diulik. Nah, Mbah Manu iki ning Jogja, aku ning Solo. Nek ame ya waktu itu Mbah Manu sebenarnya menawari saya untuk menginap di sana sampai belajar. Iya, beneran itu. Mbah Manu menawarkan Totalitas lah ya. betul. Jadi kak dianggap anak dhewe. Ning kono kowe engko mak ning kene nek meh sinau tenan tapi tak weling. Kowe sinaune sing tenanan. Iya, Oh, iya, karena iya, ada iya. anak muda yang apa? Minat ya. Giro yang ngono kan totalitas kan. Terus sembari ngulik kan tetap aku harus belajar soal bahasanya, Mas. Itu aku lumayan sama sekali nggak paham sama bahasanya, Mas. Itu yang dipakai serat itu bahasa Jawa. Nah, itu ketemunya Kromo. nanti setelah dapat serat itu aku mulai cari teman muda yang paham. filolog. Ketemu sama siapa? Saya mau nanti nih. Oh, iya. Nah, ceritanya Ben natural. ceritanya aku sama Mbah Manu itu terus sering diajak ke acara Sekar Jagad, Mas. Oh. Jadi sembari aku belajar, Acara Sekar Jagad itu tiap
ada eventnya gitu. Iya betul Mas. Ada eventnya, ketemuan pun sepuh-sepuh. aku iki banyak dhewe ceritane. Jadi ketemunya sama seniman batik sing wis sepuh-sepuh. Sebulan itu ada 2 sampai 3 kali acara Mas. Ya, Sering juga ya. Sering Mas, sering. Wah, aktif itu. Saya sembari ikut Mbah Manu dan ikut nganter Mbah Manu ke sana kemari di acara batik itu, saya sembari belajar. Sidik-sidik iki bahasa opo, gitu-gitu aku dikasih tahu Mbah Manu. Setelah punya bahan cukup untuk mencari narasumber selain Mbah Manu, aku baru nyari narasumber yang lebih dekat. Ya. Nah, waktu itu aku ngulik di Instagram ada namanya Rendra Agusta. Ya. Dia punya kelas serada itu. serada. Iya. Dari situ aku ngontak, dibales suwe waktu itu. Hei, Mas Rendra. Awal-awal itu aku, wih Mas Rendra, apa iki sibuk ngurusin naskah dan lain-lain. Akhirnya ada kesempatan dia bikin kelas. Serada, ya. Ikut aku kelasnya. Karena kita sekelas aduh. Aku angkatan sebelummu malahan Mas. Enggak, kita seangkatan. Yang sebelum aku ini, Mas Sis. Kita kedua, kelas kedua. Oh ya. Kita kelas 2, dia Terus kelas 1. sempat aku ikut jadi panitia. Sampai trip-trip itu. Wah, pokoknya nyenengin lah. Nah, dari situ aku nyantri nggak cuman ke Mbah Manu. Ke Mas Rendra juga sering datang ke basecamp Mas Rendra ning UNS di UNS sana itu. Heeh, ning WNS iki lho Mas. Ning Mapalane. Heeh, ning Mapala. Garba Wirabana. Nah, ke sana sebulan itu ya pokoknya sering banget lah. Aku sampai ngebroi Mas Rendra ceritane. Dari situ aku akeh dikandani terus coro-coro memahami bahasane dari Mas Rendra. Detailnya Mas. Luwih teknis ya. Luwih teknis. Beberapa tak rekam ngono kae, terus tak sinau meneh ning omah. Terus kalau buku aku dapat rekomendasi dari Pak Manu untuk belajar tata bahasa yang ada di serat-seratnya itu. Jadi aku itu bukune, aku sinau teknisnya saka Mas Rendra. Terus mulailah aku karo pacarku ngrungokke audio, terus disalin ngono kae Mas sak iso-isone. Itu berarti tiap hari ke Jogja atau gimana? Kalau nggak jadi tidur di sana loh. Itu Teknisnya setiap ada acara batik, saya mesti dikabari Mbah Manu. Dan nggak batik tok sih Mas. Ada acara tari juga saya diundang karena Mbah Manu itu megang serat banyak banget ya. Iya. Serat untuk dalang, serat suluk untuk dalang. Iya. Terus untuk nari, terus batik tentunya pasti. Jadi Mbah Manu ki lek ning Jogja dari beberapa acara sing aku diajak itu emang enggak cuman di batik. Jadi beberapa kesenian Jawa itu Mbah Manu emang sumber literasi juga. Iya. Tetap wirawiri ke Jogja akhirnya. Tetap wirawiri ke Jogja sampai sempat suruh tidur di sana. Karena habis acara batik masih tamunya bengi kan? Mangkat dhewe udan-udan kae des tekan kono acara batik terus ketemu sama ya mbah-mbah kabeh sini. Kakek nenek lah. Aku dikenalke mbah iki sing duwe galeri iki ngono kae wis. Bar kuwi karepku njuk mulih Mas langsung balik ke rumah. Jangan pulang dulu, kamu tidur rumah. Tidur rumahku, sesuk tangi turu penak lagi mulia. Wis aku tidur di sana di wis dari situ terus ya samsaya akrab kae Mas ngeterke ning UGM Press. Jadi sempat goncengke Pak Manu motoran Pak Manu ya. Goncengke motoran kae awan-awan karo tegluk-tegluk kae. Nah, dari situ terus mulai belajar soal bahasa dikit-dikit lah. Ya. Kalau dari seratnya Mbah Manu yang dari Mbah Manu tadi, bahasanya pakai bahasa apa? Nah, itu kalau diklasifikasikan sejauh saya tahu bahasa Jawa Pertengahan. Jawa Tengah. Jadi udah ada serapan dari Samawi ya, Arab. Jadi kan di situ ada Sanskritnya ada, terus kosakata Jawa aslinya ada, tapi ada kosakata Arab juga. Oh iya. Mulai detailnya per bait di serat Ambadik itu aku dibantu yang sangat signifikan tuh 2 orang. Satu Mas Rendra Agusta, yang satunya dosen UGM juga
masih saudara sama istriku di sastra Arab UGM kalau nggak salah. Oh, malah sastra Arab. Bukan daerah Jawa. Enggak, karena ono sing Arab-Arab mung. Nah, betul. Dari situ aku minta tolong, terus mahasiswanya Pak dosen ini yang saudara istri itu meminta untuk mahasiswanya ikut bantuin. Akhirnya yang dari sana aku dapat jadinya, Mas. Dapat jadinya iki kira-kira nek diterjemahke kaya ngene. Terus dari Mas Rendra aku kan dapat tak sinau ngantek rampung kae enek 15 bait kan yang serat ambatik. Terus tak padu padanke. Tak goleki logise. Oh, ceritane ngene ya, dapat benang merahe. Mulai kuwi trenyuh. Isisine trenyuh harus trenyuh lah. Sing membuatmu terusnya apa? Ya prosesnya ngono lho, kasih wangi. Proses dan dapatnya ternyata serat ini sangat ya aku kagum banget. Aku kagum banget sama Mbah sing nulis iku ki iso koyo ngono ya. Maksudnya romantis banget gitu loh. Misal gini ya. Itu kan soal membatik gitu kan. Batik kan enek proses teknise, terus karo proses piye carane ndelehke pikiran ketika memproses batik. Karena nek pikirannya ruwet ngono, ra iso. Iyalah saiki nyanting ngene iki, Mas. Sakmono kae sak kain ki nek wong ora sing sabar, pasrah, bubar weh. Yakin weh. Gitu. Kan iku kan sing dituliskan tentang batik tulis kan, Mas. Di prosesnya kuwi. Nah, dari situ pokoknya momentum iki serba barengi. Waktu itu aku emang belajar batik itu wis pasrah, Mas. Wis ra kuat aku. Oh, ra kuat. Wis ra kuat proses nyanting terus ngurno ki ra kuat. Itu sebelum ketemu Mbah Manu tadi ya? Betul. Pas belum istrimu TA ya? Betul. Calon itu tadi ya? Oh. Proses aku belajar awal batik tulis wi. Aku wis pasrah. Aku ketok wis ra kuat nglanjutke iki. Wis ra bakat ki aku. Bakat iki. Sabare wis pentok iki. Iya, wis pentok ki. Terus setelah itu dapatlah serat itu. Ning kono kaya gampangane, Mas, kaya manual book, Mas. Kalau kita beli alat lah, HP. HP. Di situ ada manual booknya yang detail. Iya. Cara pakai dan lain-lain. Itu semacam kayak gitu, tapi nuntun piye supaya ade gawe batik sing bener. Oh iya. Romantisnya sebelah ndi? Romantisnya ngene. Nah, ini. Waktu itu kan aku wis ora kuat lih, gampangane nek misale pacaran ki aku wis ning posisi bosen lah. Wis iki positifnya apa to jare iki aku ora nemu apa-apa. Yalah ketemu serat itu, tak baca, dari proses tadi aku mulai tahu terjemahnya, arahnya kemana gitu kan. Terus tak cari benang merahnya, kan ada 15 bait itu. 1 sampai 4 itu sangat teknis. Terus sampai teknisnya itu sampai di bait ke-13. 13 ke 15 yang terakhir itu cerita. Nah, sing tak anggap romantis ki caranya si penulis itu melibatkan kita dalam membatik itu gini, Mas. Oh ya nek diomongke bahasa agamane ya prinsip iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Soalnya ngene. Salah satu bait ya waktu nek di bahasa Indonesia iki. Ketika kamu membatik, canting itu ibaratkan kalamullah. Ya. Terus kain putih ibaratkan itu adalah alam untuk kehidupan. Kok merinding ngono. Terus ketika mau proses batik dari kain putih harus dipola pakai pensil. Ketika pola pensil itu udah ada, pola pensil itu anggaplah itu takdir dari Tuhan. Canting itu ketika malam mulai netes di pola yang ada di kain, itu berarti kehidupan udah mulai jalan. Ketika kamu ngikutin pola itu terus sembari membatik, kalau kamu menemukan proses yang ketika kamu kok nyimpang dari pad itu tadi, dari garis pensil tadi. Dari padnya itu tadi, ya kowe aja kok terus cepet-cepet ndang putus asa, frustasi. Karena PT sik dawa. Polane iki sik perjalanan masih panjang. Tapi nek kowe iki karo polane iso bener terus ya aja ndang-ndang cepet kowe tak kabur. Nah iki yo sik dawa banget. Kuwi. Terus jadi pengibaratannya itu sangat romantis. Terus misal kan di batik itu kan alat dan bahan banyak banget, Mas. Kayak canting itu tadi, kain, malam. Terus semprong waktu itu kan semprong untuk semprong dinggo
Oh, damu itu. Waktu itu kan masih Garing pakai ya. areng ngene iki kan Mas. Terus salah satu di baitnya itu sumupi apa ya bahasa Indonesia? Uap. Uap dari pembakaran malam di Wajan. Itu kan biasanya nek misalnya kita lewat di daerah Lawean lah. Nah, Nek lewat di gang-gang itu kan ambune gaune malam. Ambune malam. Lah di teks itu sumupe batik kuwi ibarat Nabiullah. Wush. Kenapa kok iso ngono? Karena dia yang mengabarkan. Kan mampu iki. Lah nek iku utuhnya proses membatik itu adalah kehidupan yang benar. Iki diibaratke kehidupan yang benar. Sing ngabarke kehidupan benar ki mau kan nek ning agama Nabiullah. Nah, jadi pengibaratan ngono iki nyentuh banget, sangat romantis ngono. Apa-apa ki digawa iki saka Gusti Allah, balik ning Gusti Allah. Kabeh prosesing ngono kuwi. Dibawa ke vertikal semua ya. Betul. Saka Filosofinya. Gusti Allah hidup rene dilewati kanjeng dilewati nabi-nabi, njuk bali meneh kingko kudu Balik meneh. Ketoke ngomong biyen ngono deh, maksudnya kan ora gur batik to pas sesi dengan Mas Rindra kan ngomong Serajan Dini kan Ya, kabeh peristiwa kan munggah to. dari atas terus bawah ngebalik meneh. Yo innalillahi tadi kan kuncinya. Sangat Sangat sebenarnya. dari kan aku terus jadi penasaran ki. Kan sebelumnya ada serat angantih, sebelumnya lagi ada serat anen. Ternyata polanya gitu juga. Sama semua. Juga. Lah itu salah satu yang mengakibatkan aku terus dadi gelem batik meneh waktu itu. Padahal wis tenagane entek ya sogah, Bos. Wis tak singkirke kabeh Mas, tak lebokke lemari Mas. Tenan iku. Dadi pola-pola wis tak ringkes, sing pola kerdus, kain-kain wis tak lebokke lemari Mas. Bar kuwi Mas rampung serate kuwi. Tak buka kabeh ayo batik meneh. Sampai aku kudu tuku manuk kenari waktu itu. Pokoknya aku terus dadi gawe pola lah Mas. Manuk Gawe kenari pola harian. untuk- Aku kudu esuk tangi turu ngedusi kenari. oh Berkaitan aku kudu gawe pola. Ya. Jadi Ben aku- ritmene berubah ngono ki ya. Betul. Gawe ritme lah. Ken aku iso ngecakke sing legu sinau ki penak ngono Mas. Kenapa pengen tangi esuk tuku manuk penari kan ono alarm. Wah, ora kacek, ora pati kacek lah. Untuk pitik jago lah. Soalnya lek manuk. Kenapa kenari? Kenari kan murah kan ya Mas. Terus beberapa ki teman ada yang sing turah-turah nah. Wis iki kawonan. Apa ini? Jadi aku sampai gawe pola saking aku senenge itu ilmu batik ki mau terus ku kenari esuk-esuk ngedusi tak gantang kae panas. Bar dek di kandang kan ngoceh nyenengke kae. Bar dek ngoceh aku batik. Kan kita penak banget. Kan ono YouTube kenari ngono. Ora masuk wis iki kaya ben-benan zaman pandemi iki. Misalnya virtual iki lho. Rasanya virtual gampang kae. Iki kenarine masih? Lah, Atau udah dijual? pas ki wis mulai batik dilalah wis mulai payu lah terus bandku ya wis mulai aktif moro terus aku njuk tiba-tiba dijak tur dan lain-lain akhirnya gak begitu keurus Mas. Oh. Diopeni tanggoku nganti saiki Mas. Oh iya wis berarti urung ngedol. Dan ora nak dol juga. Termasuk ono iki barang ora sinau apa jenis-jenis batik motifnya kan banyak ya ribuan atau Ya. oke lah ya. Pasti ya. Proses kreatifnya kepiye kok banyak muncul motif itu apa berdasarkan uang tertentu maksudnya batik iki khusus nggo iki batik khusus iki atau sasae penting ono ide kewahyan terus gawe pola ngono. Gini, sejauh yang saya tahu Mas, saya ketemu seniman pelaku batik itu yang masih sugeng saya ketemunya cuman dua orang pembuat motif itu Mas. Pembuat motif Dan pembuat utuh batik maksudnya dari awal sampai jadi kain. Itu kalau yang di Jogja saya ketemu Mbah Larasati. Itu temannya Mbah Manu juga. Soalnya waktu di acara batik aku diajak ke galerinya. Udah sepuh dan udah dilalah itu udah berbaring Mas. Tapi saya masih bisa dituturi piwulang-piwulang ya Mas. Jadi menurut beliau Mbah Larasati itu sebenarnya batik itu keseniannya masyarakat. Kesenian masyarakat. Keseniannya masyarakat. Jadi seniman-seniman itu ada di masyarakat dulu. Ini bukan kalimat saya, kalimat Simbah yang udah
perjalanan di batik udah lama. Jadi seniman dari masyarakat, karena waktu itu ada kerajaan, teruslah ada potensi bagus. Anu raja melirik kok apik ngono ya. Apik iki mungkin terjadi juga mungkin ya, kayak di empu, di keris atau apa gitu ya. Kok apik ya, kita tak kon gawe, atau bisa jadi request kan, coba jajal aku gaweke. betul. Kayak gitu juga lah. Di sisi lain kayak itu yang tadi di Jogja cerita beliau kayak gitu, bahwa batik senimannya itu timbul dari masyarakat. Terus saya sempat belajar ke Mbah Gotik Harjonagoro Solo. Mbah Gotik itu kalau dari Kenya original Chinese, tapi pendalamannya terhadap Jawa itu apa ya? Jeru. Koyok lek aku pas kenal iku, walaupun almarhum tapi aku dengar ceritane wong sing ora Jawa tapi Jawane luwih Jawa gitu loh. Iya. Nah, Mbah Gotik itu juga seniman batik yang waktu Pak Karno masih sugeng, dia dikasih mandat untuk membuat batik Indonesia. Jadi aku banyak belajar motif dari Mbah Gotik juga. Nah, Mbah Gotik itu dikasih mandat sama Mbah Karno, nek kowe nggawe batik Indonesia tapi aja motif-motif sing mbok gawe karang dhewe. Ning kowe iki plesira dolan ning tempat-tempat batik, mbok kolaborasike, mbok dadekke motifmu. Sing kok bakal disebut batik Indonesia, ceritanya gitu. Nah, dari situ aku makanya belajar cerita-cerita dari penerusnya Mbah Gotik Swan. Sing itu wis dadi batik Indonesia. Kalau Mbah Gotik, yang project dari Pak Karno itu wis dadi. oh, udah jadi. Sing piye ta bentuke? Nah, kebetulan Mbah Gotik itu kan gini, mungkin biar bisa ada perbandingan nih. Kalau seniman batik ya, Chinese itu ada Mbah Gotik Swan, ada Pak Iwan Tirta. Kalau Pak Iwan Tirta ada penerusnya sampai sekarang dan masih pameran sampai sekarang, Mas. Lah Mbah Gotik itu produksi sangat eksklusif. Jadi nggak begitu terkuak sama media gitulah, Mas, gampangannya. Kalau Ora konangan medsos. kalau Pak Iwan Tirta itu sampai sekarang masih dipakai artis-artis gitu. Tapi sebenarnya soal motif banyak juga, Mas. Termasuk kalau Mas pernah dengar Sawung Galing. Nah, itu Sawung Galing. Itu Mbah Gotik bikin itu, Mas. Burung itu. punik yang buntute khas banget ngono kae lah. Itu salah satunya Mbah Gotik juga. Nah, dari situ aku belajar motif dan bagaimana sih seniman batik berkaitan sama cerita tadi, sing seniman batik itu berawal dari masyarakat. Itu juga terjadi di Mbah Gotik Swan. Jadi sebelumnya emang Mbah Gotik itu sebagai masyarakat, dia seneng batik, bahkan seneng jadi empu keris juga, jadi penari juga. Ning omah ono gamelan karawitan komplit ngono kae. Soal batike nek Mbah Gotik karena pencapaiannya di masyarakat udah meluas ya tentang batik, terus dikasih gelar sama keraton Panembahan Harjonagoro. Jadi mulailah saya mengira bahwasannya ada motif pakem itu yang keluar dari keraton dan motif-motif sing timbul dari masyarakat. Saya kira ya sama-sama kewahyone nek misalnya soal ide dan lain-lain. Terus mulailah klasifikasi untuk akademisi kan ya, ada motif batik pakem. Kawung kayak parang iki kayak banget ngono kayak. Itu bebas ya, maksudnya orang kudu objektif toh. Misalnya aku kewahyan ngene ya wis toh, terus dadi iki ora terus kudu diverifikasi karo liyan. Itu tidak indah. Iya, enggak bebas ya. Bebas itu. Kalau yang perlu dimantepke bahwa batik itu prosesnya. Oh iya, lebih ke prosesnya lebih ke prosesnya, betul. Kan hasil urusan nomor loro. Maksudnya yang dibilang batik itu prosesnya, karena ada suatu masa di mana kain itu bermotif batik tapi prosesnya nggak batik, printing. Oh, batik printing. Oh iya. Itu kan tapi kan kadang kita salah nyebut ya. Takutnya itu kalau salah nyebut. Oh gitu. Itu motif batik yang di printing. Berarti, motifnya aja yang batik. Batik printing rada kurang presisi ya untuk menyebutku ya. Seharusnya nyebutnya apa?
Ya motif batik yang kain di-print. motif batik. Kain motif batik ya. Tapi enggak diproses dengan proses batik. Oh iya, prosesnya beda. Nah, kalau itu kan pernah dengar jarine batik itu sekalian mau konfirmasi ya. Nggih. Batik itu kan ada dress code-nya. Untuk keraton motifnya kayak gini itu bener nggak? Nah, itu ini ya cuman kira-kira kan ya Mas ya. Oh, kira-kira juga. Kira-kira juga itu Mas. Kebutuhan untuk nek mungkin bayangke nih iso enak kayak keris juga ngono kayak Mas. Untuk mewakili iki lho Mas. Identitas. Misalnya keris kayak kan bisa mewakili ketika kita nggak bisa datang di suatu tempat diwakili karo keris. Oh iya. Nah, batik punya semacam kayak gitu juga. Oh gitu. Jadi piye iso ngetokke aura wibawane terus yo aura-aura sing ngono ki lah Mas. Di booster dengan itu. Misalnya mungkin aplikasinya kayak nganu. Nek batik sing dienggo raja iki jenenge batik apa? Misalnya Batik apa? Misalnya batik parang rusak misalnya. Oh, parang klitik misalnya. Terus katanya nganu ini batik rojo aja dienggo rakyat biasa. Nah, itu maksudnya kayak gitu juga. Dress code-nya itu untuk rojo gitu. Nek rakyat jelata make jadi gak patut tapi itu gimana? Bener gak? Kalau waktu kerajaan yo sah-sah saja terjadi kayak gitu ya karena zaman biyen mungkin yo nganu ya karena iki rojo iki rakyat jelata terus wis kesepakatan umum batik iki nggone iki arep nganggo ya engko nek sesuk ilang. Atau mungkin ya kalau waktu itu sah-sah aja ya, tapi kalau sekarang ya sekarang bebas ya. Bebas. Kita prek sih. Gak anu ya. Kowe nganggo aku ya iso nganggo iso gaya. Aku iso tuku ya. Karena gak ada otoritas yang sekuat kayak kerajaan waktu itu ya. Maksudnya di era sekarang itu. Berarti anu ya, enggak ke ini ya. Apakah batik terus kemudian memunculkan aura atau ono energi ngono ya enggak ya? Apa ya itu atau mungkin juga kayak keris juga nek batike ampuh kan ya mungkin sing genah ngene Mas. Sangar. Nek misalnya aku order kepada empu yang membuat karya apapun lah. Itu kan aku ngorder iki. Aku ciri khasku kaya ngene, senengku kaya ngene. Ah, ngene. Yang terjadi di ranahku. Aku kan udah batik tulis, di order sama Iga Masardi. Dia frontnya Bara Suara. Kan prosesnya tak gituin juga, Mas, kamu seneng warna yang kayak gimana, gambar yang kayak gimana. Nah, dari itu aku bikinin seperti apa yang dia ekspektasikan. Setelah jadi dia pakai manggung. Setelah itu dia pede. Lah, ngaraku ki kayak ngono ki lho, Mas. Nek cara Jawa iki nggarai kandel lah. Kandel yo aku dadi samsaya yakin lek aku ki duwe iso nyebarke aura sing apik dan lain-lain. Kalau PD-nya double ya ini ya. Yoi. Tambah yakin lah kamu. Tambah PD dan lain-lain lah. Itu terjadi sangat subjektif. Mungkin itu dipakai orang lain ya enggak gitu juga. Ya padha kaya nganggo jam tangan larang marai luwih PD. Nah, sebenarnya hal-hal semacam kayak gitu juga. Cuma nek hal kayak dhisik iki dipandang saiki kaya wah banget ngono kae lho. Nek ning Solo ana Solo Batik Karnival itu menurutmu gimana? Sebagai konten untuk biar tetap aktif bagus Mas. Tapi untuk karena aku nggak tahu proses utuhnya ya itu proses event itu ya. Lebih event karena untuk apa ya? Ya mungkin tujuannya inilah ada tujuan sendiri. Betul. Lebih mengenalkan ke publik. Mungkin berawal dari situ bisa masuk ke seniman-senimane gitu. Terus nek sing apik ya terus tekan mendalami iki ono surat ambatik barang sing ternyata sangat religius. Ya. Nah, dilalah itu juga setelah selesai TA, itu salah satu dosen pacarku waktu itu bilang sendiri itu, ibu-ibu dosennya itu, "Duk lek kowe nemu serat iki ning ndi?" Penasaran deh. Udah 10 tahun terakhir aku nyari serat sing kandungane ngene iki gak ketemu. Walaupun aku udah pergi ke Keraton Solo. Malah sing gawake mahasiswane padha karo kan. Dan itu dosen yang sangat paham tentang motif yang mengatakan kayak gitu.
Berarti wani gleleng ya. Wah. Aku duwe serat iki. Itu kalau pola dan prinsipnya di serat ambadik diterapkan di era sekarang kan ketok nyeneng ki ya Mas. Ya bisa main. Mesti apa-apa ki enek landasane, filosofine gitu. Ada filosofine. Jadi enggak sembarangan gitu loh. Betul. Setidaknya. Berarti anu Mas Isya. Berarti kan terus karena sinau batik itu ngerti kan terus praktekan batik ya. Betul. Itu ketoknya tahu ngerti terus akhirnya kabeh digambari ngono kuwi. Tangannya gatel pengen gambari kursi. Meja. Nah, itu dilalah wis itu serate, batik wis seneng kae meneh. Wis jatuh cinta kae lah. Wis dino-dino lembur batik seneng ngono kae. Terus duwiti pisan. Wah. Wis badene lah gawe tambah seneng. Tambah seneng. Akhirnya setelah duwiti step berikutnya usil. Nanti dilalah aku sebagai pemain musik punya waktu itu punya gitar mentah kayu mentah nganggur. Terus kenapa kita tak batik pisan ya? So berarti iso karena ada cindramata sing kayak didol ning Yojo, sing ning Malioboro kan kadang enek gelang sing dibatik ning. Dari situ berarti kayu ki iso ki sebagai media ki. Tak ulik, tapi aku ora nemu gurune. Lho, lamun apa? Kudu ngono ki bareng tak kira langsung usil ngono kuwi. Maksudnya carane gen berhasil ning media kayu Mas. Karena sebelumnya kan ning batik, ning kain. Heeh, sebelumnya ning kain. Aku kudu mindah media ki ning kayu. Kan aku butuh wong sing wis tahu. Lakoni lah yo, gen aku luwih gampang ngono. Ternyata ora nemu Mas. Gak nemu dan gambaranku engko motive ngene iki ngono ki gak iso dicandak karo proses-proses sing sebelumnya. Karena nek batik sing tak bikin itu warna-warnane gradasi. Jadi enek gradasine. Gak koyo batik-batik sing lawas ya Mas yo. Warnane kuwi tok ngono kae. Nek aku bikin warna sing enek gradasine terus motif-motifnya beda juga. Makanya akhirnya gak ketemu guru, aku ngulik dhewe. Saka gitar yang masih mentah itu. Langsung ning gitar apa ning kayu sak-sak sik? Langsung ning gitar. Kuanen nih. Try error 3 kali. Dadi tak amplas manual kae. Wis to des rekake tak fiksasi, tak patenke warnane. Terus fiksasi kan harus dicuci kaya batik-batik kain ngono kuwi. Baru dicuci luntur kabeh. Ora nempel memang. Ora nempel, buyar kabeh kae tak amplas meneh nganti dadi mentah kae. Ping 3 Mas ngono Mas. Lagi ketemu ya? Lagi ketemu carane. Akhirnya tak seriusi, wah dadine apik banget. Dadi pertama dilalah bandku gawe konser tunggal. Tak engko oke sing seneng. Oke sing seneng tak seriusi, batikku loro karone tak batik kabeh. Apa nih sing lur karo itu? Gitar. Oh, gitarnya batik kabeh. Oh, gitarku lur karone tak batik kabeh. Akhirnya setelah itu tak pakai main yo ning festival ning Jakarta dan lain-lain. Banyak sing seneng. Iki carane piye kok iso gawe apa finishing sing kaya ngene. Akhirnya tak sengaja untuk tak jual. Jual jasa ngelukis. Jual jasa ngelukis. Tak kira gitar harus dijual. Itu medianya tetap malam tadi apa? Bahannya malam sama atau kalau pewarnane aku pewarna sintetis. Karena nek pewarna alam kuwi kudu digodhog. Godhog kok melempem kayu nek gitare melempem. Aku pakai pewarna sintetis. Sintetis kan lebih praktis kan ya. Tapi tetap pakai proses malam aku. Tetap malam juga ya. Tetap pakai malam dan aku pakai canting yang modern pakai listrik. Wis koyo tato. Kayak tato iku. Kayak tato ya ngok. Nganti saiki ana berapa gitar sing wis diorek-orek? 15. Wah, 15. Ngerti aku rene nggo gitar Mas. Sok wae tak nyusul gitarku berdadean. Itu cat ya, bukan? Cat. Itu pewarna batik juga. Oh, pewarna batik juga. Pewarna batik sintetis. Kalau namanya Remasol. Ada Remasol, ada Polkasol. Itu sing paling gampang dhewe prakteke. Pakai Remasol terus pakai canting, pakai malam. Terus mulai tak produksi, terus mulai do senang, akhirnya ndandakno kae. Sing paling adem tekan ngendi kan? Jakarta.
Jakarta berarti gitare dikirim rene. Heeh. Ya otomatis gorene. Otomatis Garape ning kene. Mosok wonge sing kontrolno ngentek biaya pirang-pirang. Mangan utut. Dimentahke sik, lagi dibatik terus dikirim meneh. Oh gitu. Dan motifnya terserah Terserah sing bikin no. Enek sing Mas karepmu aku seneng gambarmu. Enek seneng Mas aku seneng lukisane iki. Kalau pengalaman kemarin aku seneng lukisane Van Gogh. Heeh. Starry Night. Heeh. Coba iki mbok gambarke ning batik. Oh ngono ya iso. Bisa. Terus aku mulai Van Gogh carane gambar karakter ngene terus digambar kae. Sing paling aneh apa? Request sing paling aneh. Gambari Via Valen Mas. Nek sing paling aneh ya lagi lukisane Van Gogh itu sih Mas. Kalau yang lain motif-motif batik. Motif-motif custom dari mereka ya. Iya. Nah misalkan aku ra duwe ide custom tolong gawekno wae apa? Ndek jopo. Paling sering bikinnya gitu. Sing beda ya lukisannya Van Gogh, Misteri naik terus tak gambarkin delalah berhasil dan senang. Nah Iga Mas Ardi, gitar juga. Oh, kalau dia kostum panggung, Mas. Kostum panggung ya. Nek gitar enggak ya? Enggak, di album kedua dia pakai batik yang saya bikin. Gitare larang aku tiwas jure ora elek malah ora sido. Wis larang gitar. Apik. Nek motif-motifnya kan banyak tadi flora fauna ya. Ya. Nek aku njaluk iki misalnya motifnya abstrak piye? Abstrak gitu. Ya iso. Bisa. Oh. Cuman apa ya? Nek abstrak itu piye to jane? Kalau di ranah batik ya, kalau dari buku-buku yang pernah dibikin tentang batik di era yang sudah terjadi, maksudnya di sejarah-sejarah lampaunya, itu kalau motif ya nek wujude. Walaupun stilasi. Stilasi ki disederhanakan. Kayak manuk gitu ya. Mesti stilasi gak mirip, Gak 3D lah. Iya. Mesti stilasi ngono kae simpel. Nek gunung ya omong ngene-ngene tok. Semiotik lah. Di semiotik nih, dadekke simbol. Nek parang kae opo kae? Nah, itu saya mengira bahwa yang mengetahui maksud dari bentuk-bentuk motif itu si empunya sendiri. Tapi Dan yang dibuatkan. Oh, tapi mesti nganu ya, dia apa wujud dari sesuatu ngono ya. Aku yakin itu pasti Ono wujud wujudnya dari ya? sesuatu. Disimbolkan dengan gambar yang dia bikin. Nek diudurke kan lucu banget, tapi nek misalnya di prasangka baik iku luwih enak banget. Oh, motif parang misale iki kaya cara apa ya? Tadabur lah ya. Iki bentuke iki kaya pusaka. Oh, pusaka ki kandungane ngene. Makom pusaka ki kaya ngene. Nek aku nganggo pusaka ki ngene iki luwih enak sih daripada sing didebatke ngono kae. Nek iki dari pendapat lainnya parang itu seperti gambaran dari ombak sih. Ngono ya oleh tadabur lah. Boleh kan? Boleh. Ombak itu kan simbol dari gelora semangat, Betul. menggelora itu loh. Asalkan numbuhke semangat sing luwih nyenengke gak masalah. Gak masalah ini. Gak masalah. Kalau tentang abstrak tadi bi, Nah, kalau menurut cerita sing pernah dituliskan ya batik ya bermotif. batik yang bermotif. Batik itu ya motif, maksudnya nek daun ya daun ngono kae, nek kewan ya kewan walaupun distilasi. Tapi nek abstrak kategori ini ya mungkin dia punya ranah sendiri ya. Batik abstrak. Ono toh batik abstrak. Ya ranah sendiri. Ada prosesnya emang persis batik, masih pewarnanya juga pewarna batik, bahkan ada yang canting terus ngono kae lah ya. ada pewarna alami juga, terus pakai canting juga. Prosesnya kayak proses batik tulis. Cuman secara motif dia yuk mau abstrak tadi. Ya. Liyane batik tulis karo batik printing ono batik apa nih? Batik cap. Oh, batik cap. Batik tulis batik printing batik cap. Dan proses itu sebenarnya terjadi di daerah, nggak cuma di Solo. Maksudnya waktu Jawa. itu nggak cuma di Jawa, di Nusantara. Batik itu kan secara sederhananya proses resistensi. Jadi resisten itu kan bisa diartikan menghalangi sesuatu, apa sesuatu yang dilawan gitu kan. Maksudnya misalnya kain, kalau batiknya kita pakai malam, misalnya bunder ya, kan harus dikasih warna tuh tengah bunder itu, supaya tidak warna itu melebar, ada resistennya.
sing batesi iku malah Mas. Nek awak dhewe kan pakai malam. Nah di India itu ada juga, tapi dia pakai tanah liat. Di belahan lain ada juga pakai apa gitu. Prosesnya padha ngono ki mau. Resisten itu tadi. Selengnya piye? Kota Batik di Pekalongan piye kae? Nah kalau soal sejarah gak ada yang bisa nyebut presisi ya awalnya saka ngendi ngono-ngono ki perdebatan sing akan langgeng dan lucu. Sapa sing pertama kali nemokke, terus batik maksudnya apa nek sing iku nek diwalik kitab dan lain-lain. Iya, batik diwalik kitab ya. Bangsa-bangsa ngono ki nek dienggo tadabur apik tapi nek kuwi di saklekne dadi pendapat sing iki kebenaranku ini ngono kae angel. Wagu malah ya. Wagu malah. Dan serat itu kan juga kategorinya suluk juga ya. Spirit gitu ya. Isi-isine spirit. Jadi terus aku jadi yakin bahwasannya yang membuat serat ini orang yang sudah tuntas soal keahlian batik. Karena nek dari Sangat bahasanya expert, ya. dari bahasanya suluk iki kan yo anu kan ya Mas. Wong sing wis pernah nempuh Iya. kan jalan kan ya artinya apa Mas? Salikin. Salik, Kalau orangnya kan salikin. Orangnya saliknya Orang yang menempuh jalan Allah. terus Jalan sunyi. output sifatnya soleh. Jadi terus saya jadi meyakini bahwa yang menulis itu emang orang yang udah tuntas ahli dalam bidang batik. Karena nyatanya setelah aku belajar tak prakteknya yo neng awak penak. Oh, ya. Tidak ada beban ya. Orang gampang nesunan ngono. Ngono barang. Itu bonus-bonus tak kira Mas. jadi karena kepola yo. Efeknya ngono ya. Bojoku tak kon seneng batik wae ya. Neng tapi nek ora duwiti ya tetep nesu Mas. Tenan iku. Yang paling signifikan ning kono kuwi sih. Itu kalau untuk penjualannya piye? Apakah nunggu order atau kita bikin terus di display atau piye? Kalau saya Selama ini itu yang kalau, belakang. kalau saya dilalah prioritas pertama itu kan di musik nek aku Mas. Ya. Batik itu hobi. Nah dengan batik yang saya kerjakan sendiri, otomatis aku nggak bikin ready stock. Nggak cukup waktunya apalagi batik tulis. Itu butuh berapa lama tuh? Satu batik tulis. Tergantung sih ya, tergantung motifnya. Tapi batik tulis sing orderane Mas Iga kayak paling cepet tak kerjake seminggu. Wah, seminggu ya. Seminggu. Ini paling cepet iki. Seminggu iki sedina nggarap pirang jam? Kaya 8 jam kerja nih, kayak kerja saiki Mas. Iya, lama juga ya. Heeh ya ki nek Soalnya aku dewi, tak garap dewi Mas. Tak Hmm. kerjakan sendiri dari gambar motifnya sampai tadi proses tidak sing jahit ki bojoku dewi. Tak garap paling cepet kayak seminggu. Seminggu. Terus tidak ada ready stock mau piye? Ada ready stock akhirnya aku cuman membuka order ki nek enek sing order. Di custom kabeh. Custom kabeh ya. Misalnya dulu pernah Mbak Reni Jayusman, Ya. Bu Reni Jayusman, ini order ya lucu. Piye itu? Karena dia kan senang ganja tuh. Seneng ganja. Ning burine iki mbuh konsumsi ora aku ramdeng pokoke Ya, dia seneng pas ganja. motif ganja Motif daunnya. ganja. Rasta lah nek nganggo iket kepala kae ya rasta. Mbak Reni kan wis kerudungan wis tertutup kabeh. Ya. Ujuk-ujuk karena aku kalau main waktu musik puisi sama Mbak Nganggo Reni ikat juga. Jayusman sama Pak Yudhistira Masardi. Karena aku nganggo batik terus Mas. Ngerti-ngerti Mbak Reni ki seneng. Bengok kayak nek ngomongan biar banget ya. Mas aku gak no batik ning motifnya ganja. Terus kan Jawa Timur tau ngono kayak. Aku kaget deh. Batik motifnya ganja terus piye ya dibayangke kan. Ya tak gaeke. Tak gaeke kayak motifnya daun ganja warnane rasta ngono kae. Merah kuning hijau ya. Digawe apa? Gamis, Mas. Oh. Kayak gamis terus pas mainnya tinggu. Jadi di Japan ngono kae gamis ini motifnya ganja. sing ngerti nek kuwi ganja ya sithik kok kita ya nek dikandani ya ora ngerti. Orang nunggu mood ya biasanya ya. Orang perlu nunggu mood membuat batik itu. Nah itu soalan ya. Ya menurutku mood itu tergantung
orang itu wis terbiasa ndak itu Mas. Oh. Kalau polanya dia udah jadi, wis gak usah nunggu mood. Aku kira seniman sing nunggu mood iki karena pola hariannya belum terjadi ya. Heeh. Tapi nek pola harian wis jadi gari ngeplot ketok. Karena bahan wis enek gari. Bener. Misalkan ada orderan ki Senin. Mas gawekno motif ngene wes oke sik rumput iki kira-kira rong sasi gas yo. Kan ya suwe. Ngono ya Coto. Ya kecuali karya itu karya sing rare ngono kae yo, sing nek wis ning rego misalnya lukisan eman. Ya. Nunggu mood ra apa-apa. Wajar ya. Wajar. Misalnya nunggu mood nganti dadine setahun, ning kan hasilnya misalnya 3M, iso ngurip punjul ke setahun. Maksudnya kan. Seharga dengan moodnya tadi loh. Download wahyune ya suwi gitu. Iya. Download wahyune suwi yo. Terus awalnya kenal Suluk Surakarta nih atau Suluk Surakarta dulu atau ke Mayah dulu kenalnya? Mayah sik genah 2010 wis. Ya, awalnya Mayah karena bapak yang merekomendasikan. Oh. Nah, jadi bapak itu pernah ada pertemuan langsung sama Mbah Nun. Waktu itu, ini Mbah Nun kan pernah cerita bahwa Mbah Nun pernah hidup gelandang di Malioboro. Jerman. Enggak, waktu di luar negeri. Di Jerman, Belanda. Nah, waktu di Jerman itu kan ada beberapa yang Mbah Nun nulis sendiri bahwa waktu di sana saya dibantu sama teman-teman dari Indonesia, mahasiswa iki jenenge iki. Nah, yang disebut nama itu teman deketnya bapak, bahkan wis dianggap anak dewi. Yang aku track ya, itu bapak tuh punya saudara yang punya soto bangkong, Mbah Karno kan yang punya soto bangkong itu orang Gunung Kidul. Putra beliau itu banyak yang sekolah di Jerman. Lah waktu itu yang persis ditulis Simbah kayak Pak Dekoki, Bude Nini, Bude Titik. Itu teman dekatnya Simbah pas di sana. Lah waktu Simbah pulang ke Indonesia kan masih silaturahmi kan ya. Salah satu kejadiannya waktu di Soto Bangkong di Semarang ada bapak, terus ada Bude Nini, Bude Titi, Pak Dekoki ngumpul sama bapak juga. Selain itu ada teman bapak yang teater, rumahnya Jungke tapi almarhum Mas Singgih, itu teman dekatnya Simbah. Dulu kalau Mas Singgih itu di teater bagian wardrobe, di ngurusin kostumnya itu teman dekat Simbah. Waktu Mas Singgih Sedo yang ngasih tausiah juga Simbah. Bapak ibu ada juga itu pas waktu acara itu ke tempat Mas Singgih. Jadi beberapa cerita soal Mbah Nun itu Wis sering lah ya. banyak dari bapak ibu. Kalau ketemu suluke momentumnya kepiye itu? Itu 2000 barengi waktu ada kelas Jawa di Kadipiro. Oh, yang Mbah Manu itu ya? Mbah Manu. Kan itu yang ikut termasuk Pak Munir. Terus Mas Dika yang sekarang jadi menantu. Lah, dari situ aku diceritain sama Mas Dika. Pertamanya malah sama Mas Dika. Oh, di Solo ada suluk gitu ya. Aku tahu cuman dari Instagram toh. Terus diceritain di tele Mas Dika ini. Waktu itu kan sinau ning Kadipiro, Mas Dika ngampiri aku. Terus ning dalan cerita kae terus ya kuwi masa PDKT ini juga. Yo, Dika. Ya sih cerita kae bahwa iki sinau terus karo Pak Munir, karo putrane ini. Terus aku kapan-kapan dolan rono Mas. Terus aku dolan ke Suluk itu Mas. Itu yang apa dirimu dolan itu pas yang apa ya? Pembicaraan siapa atau temanya apa itu ya? Pas di Suluk. Mas Iksan karo Mas Iksan. Oh, pas karo Mas Iksan. Nek aku ning ngarep karo Mas Iksan Mas. Nek ning mburi sering. Pertama datang ke Suluk kok ada Suluk toh. Terus pertama datang di situ itu pas pembicaraan siapa gitu. Lali. Waduh lali nek pertama kali lali Mas. Karena aku kenal Mas Gemaisa kan kenal Mas Isase lagi ngerti Soloensis. Terus tak cek YouTube, Instagram wah jangan ternyata wong sangar gitu. Wong sing ngono ki ono ora? Yo Isa tadi. Oh Isa. Nek iki malah wis ngerti BNC, burung tahu ketemu wonge. Oh lucu ya. Soalnya Soloensis ra tau pentas ning THR. Makanya aku gak ngerti. Nek dirimu ngerti suwe ya? Karena band apa? Irisan yang band itu ya?
Aku kenal Solensis malah dari Solensis dulu. Gak kenal Isae. Kenal Isae malah ketemu pertama kali di Serada malah. Di Serada. Oke toh. Oh iya. Rendra yang kenal gitu. Oh Solensis. Oh iki toh Bang. Bari lagi ketemu di Solo. Kenal di Serada dulu malah. Kan pernah sing sinkronis kayak kayak ceritanya kepiye kok swanger pun tekan kono. Melakukannya tetap alamiah. Jadi Solensis sangat organik. Cara melakukannya ben-benan itu. Kalau soal yang disinkronis itu ya nek kejadian lucu nih sih Mas. Sing marai terus akrab. Terus akhirnya dari akrab itu iso dijak ning ndi. Ceritane gini nek sinkronis. Sinkronis itu kan salah satu yang jadi kurator terus sekalian ikut nyelenggarain juga namanya Mas Ucup The Majors itu. Nah Mas Ucup itu dulunya megang bara suara. Oh. Nah terus pas di Solo itu ada acara yang menemukan Solensis sama bara suara. Walaupun beberapa kali manggung itu kami udah sering bareng. Cuman nggak ada momentum bisa kenalan. Nah waktu terakhir itu barengi seminggu sebelum sinkronis. Oh seminggu sebelum? Oh, seminggu sebelum sinkronis terus akhirnya pas main di situ aku main oke wes. Beberapa lagu terakhir teman-teman bara suara naik semua Mas. Tak kira ki wektune wis entek meh dikat ngono ki lho Mas. Nek ning band-bandan ning daerah kan ngono ki to rasane. Wah kok iki artis wis munggah iki wis meh dikat ya. Wis bar ki cepet-cepet kayak aku. Sampai ngomong ke penonton, wah kita iki wektune wis sithik iki lagu terakhir. Rampungan to. Meh balik yo cek rame. Ngerti-ngerti nek sing mlayu Mas saka base saka belakang panggung. Backstage bara suara. Ning nggone Solensis. Cah kowe do digoleki Sasa bara suara. Tulung rono kabeh nek iso komplit rono lah. Lagi mlebu bledeng dipisu-pisui aku. Karo Sasa dipisu-pisu. Wah, ngono kae. Ternyata ning dhuwur panggung ki mau seneng. Seneng banget dan lagi ngerti nek ning Solo enek band ngene iki. Nah, dari situ terus tekok-tekok soal manggung kan. Ya terutama Mas Iga sih tekok-tekok. Kowe terdekat mah main ning ndi? Aku dijak ning sinkronis Mas. Loh, tenan kowe main ning sinkronis. Terus perjalananmu piye? Terus nginepmu ning ndi? Mainmu kapan jam piro? Tak critakake Mas. Ternyata DM dari cerita itu Mas Iga iki mesake banget. Solensis ning kono main jam semene terus akomodasine koyo ngene. Akhire Mas Ucup iki telepon karo Mas Iga. Gini terus bar ki dituruti kabeh. Nah, dari itu terus akrab malahan karo Mas Iga. Termasuk karo bapake barang. Nah, kuwi. Terus akrab terus di beberapa festival nek Solensis terus mulai diajaki main di festival yo sinkronis, RGV Lago Fest. Nek pas pentas ono sing momen lucu-lucu gayang-gayang ora mutune ora to. Misale penonton apa panitia apa sapa? Setiap acara mesti enek ngono ki, Mas. Misale apa? Pernah yo panitia yo jenenge cah kampus, dilalah kampusnya yo kampus cah IPA, Mas. Dadi sik rodok kurang krungu cerita njaba ngono kae to, Mas. Kayak MIPA sih Mas, kayak universitas tertentu. Gak begitu ngerti soal readers band alat ki kudu piye standare. Akhirnya yo disewake saeneke Mas. Sampai pas cek sound dan dilalah kuwi yo momentumnya barengan. Si Pungkas sing ngebahas kuwi pas rapi, otomatis banjelan. Pas cek sound wis ning kono main ora koyo abene to karena banjelan. Pas ketemu ning panggon cek sound niku, kene sampai ngewaki panitia dandani stand drum lho Mas. Wis ta yang kudu dikawati, dicencang. Wis pokoke alate lucu kae lho padahal readers komplit ngono. Sampai acara melaku deng sing teko mung piro ya, Mbak? Iso diitung jari. Terus kene yo gumun lho, iki piye ya? Duwe dit sakmene kok ora nganggo promosi, dilalah alate koyo ngene. Jadi setiap panggung itu punya cerita lucu. Paling adoh manggung ning ndi, Mas?
Nek ngetan ki ning Bali, nek ngulon lagi ning Jakarta, Mas. Nek Sulawesi. Nek sing pribadian sampai Makassar itu ya. Oh, Makassar, Medan, Sama Bali. Bapaknya Iga siapa? Pak Yudhistira. Yudhistira. Itu apa ya? Maca puisi sama apa ya? Ceritanya apa itu? Musik puisi. Musik puisi. Oh. Musik puisi itu gimana? Kalau Pak Yudi sendiri kan sejarahnya dia sempat sama Pak Franky Sailatua kalau nggak Iya, salah. Franky. Heeh. Itu kan udah sering dulu dari syair-syairnya dimusikan sama Pak Franky. Oh, gitu. Terus kok bisa gaduk sama aku itu setelah aku kenal Liga yang acara tadi itu loh. Sama Sika itu Pak Yudis kan udah 10 tahun nggak menulis lagi karena ikut ngebantu ngurus sekolah yang didirikan istrinya, istri beliau. Setelah itu punya kemauan lagi untuk menulis ya novel, ya puisi, ya cerpen. Nah, dari semangat yang itu pengen tur. Minta rekomendasi ke Mas Ika. Terus aku ditawarin. Syaratnya Pak Yudis itu, enggak kamu punya temen enggak yang orangnya ya agak gila lah di musik, punya ide-ide yang gila gitu lah. Ada Pak, ditelepon ke. Nelponin ning aku. Sa kamu bisa enggak ini bapakku ada tawaran gini. Aku sing tak apa ya. Pokoknya aku ini mergo Pak Yudis iku lulusan Malioboro lah. Karena aku sangat kagum sama lulusan barengan itu Malioboro. Pokoknya aku ora ngomong ora blas. Ya Mas, aku gelem, aku wani. Tak sikat. Padahal aku belum pernah sama sekali baca puisi di depan orang belum pernah. Ya bener jare Mas Iga gila itu mau. Terus ketika itu cek sound pas main di galeri di TBJT tapi di amphitheaternya sing di dalam tuh loh Mas. Acara ini kan di situ. Cek sound ketemu Pak Yudis, aku presentasi. Baru pertama kali ketemu, pas cek sound aku main. Sambung Jackson, aku diajak ke kantin terus dibilangin itu belum acara loh Mas, masih Jackson. Kamu nek tak seriusi terus tour buat puisi-puisiku ini di Indonesia gimana? Ya mau lah. Langsung ditembung, ya aku mau lah Pak. Terus berangkatlah berawal dari tanggal ulang tahunnya Pak Yudis. Februari di Galeri Indonesia Kaya, terus lanjut ke itu beberapa kota. Termasuk Solo ya. Termasuk Solo. Saya aku juga dokumentasi itu di Kawi Parang itu. Sama Mbak Reni Jayusman. Tapi di Solo nggak ada Mbak Reni Jayusman? Ada. Ada yang Apa di Solo. ada itu yang Kawi Parang itu? Bukan Kopi Parang, yang di Bentara Budaya. Oh, berarti enggak. Ada Mbak Reni. Yang ku gamis ganja bro. Belum. Pas iku nganggo kuwi ora ya? Belum Lali order aku. gitu. Aku ngasihnya waktu main di Jogja. Mbak Reni hebat. Geleme diceluk Mbak ya wis tuwa. Sembok celuk Mbah apa meneh, Bu. Celuk aku Mbak wae jancuk kanggo misu-misu barang ngono ya. Surabayanan. Nah, dari situ nguliklah tentang Mak Yah ya rada cerita-cerita jero kae soal Simbah. Menurut Pak Yudis gimana? Begitu teman-teman. Terima kasih Mas Gemaisa. Sami-sami Mas, udah main ke sini. Engko nek rene tak nggo gitar. Empu batik, pemusik dan apa jebule Penyintas. penyintas kopi. Oke, begitu ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.